Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Yang barusan kita bacain solawat nih. Tadi kita berdiri kenapa? Karena gitu nyampe di fa'atal waqtul ladzi rattaballahu ala hudurihi wujud hadzal maulud fanfalaqa subhul kamal minan nuri an amud wa barazal hamidul mahmud mudhi'inan lillahi bitta'zim. Itu lagi menggambarkan, menceritakan proses detik kelahirannya baginda Nabi, kemudian kita berdiri. Kita ucapin ya Nabi salam alaika, kita ucapin marhaban marhaban. Dari tadi solawatan kita duduk-duduk aja. Tapi kalau udah mahallul qiyam berdiri. Kita lagi seakan-akan ikut bersama orang makhluk-makhluk yang ada di Mekah di detik kelahiran Nabi itu, mereka semua berdiri. Enggak hanya yang masih hidup saat itu, tapi sebagian besar bahkan adalah makhluk-makhluk Allah, manusia-manusia yang telah wafat. Tadi contohnya fahadarat bi taufiqillah as-sayyidatu Maryam was-sayyidatu Asiyah. Siti Maryam ibunya Nabi Isa datang. Siti Asiyah wanita salehah istrinya Fir'aun datang. Seluruh nabi dari awal sampai akhir datang. Seluruh penduduk surga, para malaikat Allah suruh turun ke Mekah waktu itu untuk menyambut kelahiran Nabi. Kita tadi berdiri dalam rangka ikut juga menyambut detik kelahiran tersebut. Walhamdulillah, tadi Ustadz Lutfi bilang betapa kondisi di Arab panasnya luar biasa. Kita waktu haji beberapa tahun yang lalu itu kalau udah jalan mau lempar jumroh tuh di Mina, dari kemah ke tempat lontar jumroh rada jauh 2 kilo kira-kira. Kagak boleh ngelihat keran minum, berhenti pasti. Padahal baru 100 meter, sebab apa? Matahari luar biasa. Dehidrasi kita. Padahal sekarang itu udah dibikin angin, kipas dari kanan kiri, udah pakai air. Belum lagi di kemah udah ada AC-nya. Belum lagi di Masjidil Haram, bawahnya lantainya udah dingin. Masjid Nabawi apalagi. Segitunya masih ada dari kita yang kadang-kadang merasa panas benar. Panas benar. Dulu zaman Nabi SAW kagak ada ceritanya kulkas. Ada gak air dingin? Kagak ada. AC, jangan AC, kipas kagak ada. Makanya sejarah mencatat terkadang Nabi melepuh kakinya, melangkahkan kakinya di atas panasnya padang pasir. Berhenti gak Nabi kira-kira? Aduh panas nih, berhenti dah. Ngasok dulu, kagak. Melepuh kata Nabi. Yang penting ini risalah Islam kudu sampai. Panas dah. Rumah ke rumah, kampung ke kampung, desa ke desa, kota ke kota, negeri ke negeri. Beliau datengin. Menyebarluaskan ajaran Islam. Nah, berkah langkah kaki itulah kemudian hari ini kita hidup 1400 sekian tahun setelah wafat beliau. Alhamdulillah bisa sampai kepada kita ajaran yang beliau bawa, ajaran Islam. Alhamdulillah. Maka dari itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apalagi ini masih momen bulan Syawal, kita ikutin ajaran Nabi. Apa di antaranya? Wa'fu amman zalamak. Maafin orang yang salah sama kita. Ini momen di mana kita kudu maafin orang yang salah sama kita. Dulu suatu hari habis sholat Idul Fitri, Nabi berdoa, Nabi angkat tangan. Tapi cuma ngomong amin doang. Amin. Amin. Amin 3 kali. Akhirnya sahabat tanya, antum tadi baginda kita lihat lagi ucapin amin. Kalau boleh tahu aminin apa? Saya mengaminkan doa saudara saya Jibril nih, lagi di hadapan saya lagi doa nih barusan. Doa apa kalau boleh tahu wahai Rasulullah? Jibril doa begini. Ini habis sholat Idul Fitri. Ya Allah, yang pertama, jangan terima puasanya orang
yang nggak dapat ridho sama orang tuanya. Jangan berikan engkau pahala kepada orang yang sampai hari ini orang tuanya masih murka kepada dia. Kata Nabi, amin. Yang kedua apa? Ya Allah, bini-bini yang kagak nurut sama lakinya jangan terima pahalanya. Ini ngomong, kayaknya yang belakang udah pada mau protes aja nih. Bagaimana Beb kalau laki yang durhaka? Waduh, benar gak? Ya ibu-ibu ya? Ada gak pertanyaan begitu? Ada. Kok yang didoain yang bini yang kagak nurut doang, laki yang durhaka bagaimana? Nah, ntar kita jelasin. Kata Nabi, amin. Yang ketiga, ya Allah jangan terima puasanya orang yang kagak mau maafin orang lain. Amin, kata Nabi. Yang pertama itu, makanya subhanallah di negeri kita ini ada adat istiadat kalau lebaran pada pulang kampung. Orang Jawa tuh, ya pada pulang ke kampung masing-masing. Yang di luar Jawa juga begitu, pulang. Yang kerja di Jakarta tuh, atau yang tinggal di luar kota, bukan di kotanya dia, maka sebelum lebaran dia biasanya pulang. Sungkeman. Ya, cium tangan, minta ridho, minta didoain, diberkahi, minta halal, zahir, batin semuanya. Itu satu tradisi yang sangat baik. Karena ketika orang tua ridho, pasti Allah juga ridho. Ridho Allah fi ridhal walidain. Usuhtullah fi suhtil walidain. Saking pentingnya kita mendapatkan ridho Allah itu sampai-sampai ada disebutkan siapa, kata Allah ini dalam hadis qudsi. Man asbaha murdiyan li wa muskhitan liwalidayh fa ana anhu sakhid. Siapa orang yang berbuat ibadah baik, bagus, banyak, cakep, ikhlas, Masya Allah. Bikin saya girang, bikin saya ridho, kata Allah. Tapi dia muskhitan liwalidayh, tapi dia kurang ajar sama orang tuanya, bikin marah orang tuanya, bikin murka orang tuanya, maka saya pun berubah menjadi murka kepada dia. Waman asbaha muskhitan li, tapi ada orang yang melakukan sesuatu bikin saya murka. Murdiyan liwalidayh, tapi dia bikin ridho orang tuanya. Dia nurut, dia nggak mau bilang enggak, dia nggak mau angkat suara, dia selalu dimintain tolong apa aja dia mau. Maka kata Allah, yang tadinya saya marah murka, tapi berkat daripada ridho orang tuanya, saya jadi ridho sama dia. Saking pentingnya. Huma jannatuka wa naruk. Ini berdua adalah penyebabmu masuk surga dan bisa jadi penyebabmu masuk neraka kalau kamu durhaka. Makanya Allah sampai bilang wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Sungguh Allah telah menetapkan enggak boleh menyembah kecuali kepada Allah, langsung apa? Wa bil walidaini ihsana. Dan Allah juga menetapkan untuk kita berlaku ihsan kepada kedua orang tua kita, berbuat baik. Orang tua saya cuman begini, bagaimana dong? Tetap baik. Orang tua saya modelannya lain lagi nih, baik. Orang tua saya kafir, gimana baik. Allah suruh baik, bikin baik, ihsan. Nggak boleh terus pindah agama nih, sekalipun pindah agama terus kita jadi kurang ajar, nggak boleh. Tetap harus ihsan. Wa qadha, Allah dinetepin begitu. Makanya penting menggapai ridho orang tua. Yang kedua, bini kudu nurut sama laki. Kenapa begitu? Ya, sebelum kaum bini protes, kita jelasin singkatnya. Kenapa bini kudu nurut sama laki? Sebab yang bertanggung jawab kepada dia itu ya suaminya. Dia bikin salah, lakinya ditanya sama Allah. Lu kenapa tuh bini lu kemarin bikin dosa, bikin maksiat, lu diemin aja. Kenapa dia buka aurat, lu diemin. Kenapa dia bergosip, lu diemin. Nah kita sebagai suami dimintai pertanggungjawaban. Karena Allah nyuruhnya apa? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jauhkan diri kalian dan keluarga kalian dari panasnya api neraka.
Makanya sampai ada cerita katanya orang laki-laki nih, Masya Allah ditimbang, luar biasa. Banyakan ibadahnya daripada maksiatnya. Banyakan pahalanya daripada dosanya. Sehingga dia dijadikan ahli sorga. Begitu dia mau masuk katanya diteriakin sama bininya. Malaikat, tak dulu, jangan kasih masuk tuh. Yang mana tuh yang itu tuh. Hah? Yang itu tuh katanya. No, yang rada apa? Rada keling dikit. Yang rada keling yang tuh lihat tuh yang jidatnya dilipat tuh, bawaannya udah memarah-marah aja tuh. Itu tak dulu, jangan dimasukin dulu. Oh iya, tunggu, itu tunggu dulu sebentar. Kenapa? Dilihat yang ngeberhentiin bini sama anaknya. Ini saya bukan cerita dongeng, riwayat ini. Tadi cuma tambahan aja tuh yang keling dan lain-lain tambahan. Nggak ada. Ahli sholawatan masa keling nggak ada. Oh iya benar tambahan. Akhirnya bininya sama anaknya. Ada apa kata lakinya. Udah dong. Jangan pakai nuntut-nuntut apa-apa lagi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Orang lari dari anak, dari bini, dari saudara, dari bapak, dari ibu, lari. Ya, kenapa lo berhentiin gua? Kan udah rapi dulu mah di dunia, rumah udah. Ya. Makanan udah gue beliin tiap hari. Duit belanja udah ada. Beli baju cukup. Kendaraan alhamdulillah ada. Apalagi? Iya benar, itu memang semua udah. Bukan itu yang mau dibicarain. Apa? Tempo hari di dunia saya bikin salah. Abang kagak tegur saya. Lah kudunya mah abang tegur saya kan tanggung jawab abang ini. Akhirnya gara-gara abang kagak pernah tegur saya akhirnya sekarang banyak banget dosanya. Anaknya juga begitu. Kenapa tong ada apaan lagi? Coklat udah. Baju udah, sepeda baru udah, ya apa yang ente mau udah. Iya Pak, tapi Bapak kagak pernah tuh ngajarin ngaji bakal saya. Saya sampai gini hari ternyata pas ditimbang sholat saya kagak sah. Gara-gara bacaannya kagak benar. Bapak kan harus ngajarin saya. Wudhu saya kagak begitu. Serem. Ya akhirnya ada ucapan, jangan kalian berdebat. Udkhulun nara jami'an. Jadi laki tugasnya berat. Mengapa di sini bini kudu taat sama laki? Sampai apa aja yang diperintahkan laki itu harus nurut. Kecuali kalau diperintahin maksiat. La ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq. Nggak ada ketaatan kalau dalam kemaksiatan. Tetap tolak kalau itu. Tapi selain itu apapun, itu suami adalah imam, bini adalah makmum. Dan yang ketiga, ya Allah jangan terima pahala puasanya orang yang kagak mau maafin orang lain. Kita punya salah, semua kita punya salah, benar gak? Ada gak yang gak punya salah di sini? Gak ada, semua punya salah. Semua punya salah. Nah, kita mau gak dimaafin sama Allah? Mau gak dimaafin sama orang yang kita bikin salah sama dia? Mau. Sebagaimana kita mau dimaafin, maafin juga orang lain. Tapi kalau dia mah gue gak maafin tuh. Dosanya parah, gede banget. Ente dosanya lebih gede kepada Allah. Ente aja pengen dimaafin, maafin juga dong orang lain. Kita nih, apalagi saya nih yang ngomong nih, paling banyak dosanya. Kita maafin orang lain biar Allah maafin dosa kita. Makanya disebutkan minal aidin wal faizin. Artinya? Artinya apa kemarin? Mohon maaf lahir batin. Bukan, artinya adalah semoga minal aidin. Aid itu artinya kembali. Semoga kita kembali. Kembali kepada Allah, kembali kepada fitrah, kembali fitri, kembali suci. Innakum ta'uduna bil-laili wan-nahar. Ente sering bikin dosa kata Allah. Pagi, siang, sore, malam. Terus apa kata Allah? Apa cukup ngomong gitu doang? Enggak. Allah lanjutin.
wa ana aghfirudz dzunuba jami'an. Dan saya maafin semua dosa. Ente nih, ana tahu dah, ana yang ciptain ente. Ana tahu ente sering banget bikin salah. Tapi saya nih Maha Pengampun. Yang saya pengen abis bikin salah, kamu balik dong. Istighfar dong. Minta maaf dong. Ngaku salah dong. Fastaghfiruli, maka istighfar yang banyak. Ya Allah, manusia paling suci yang gak ada dosanya Nabi kita. Istighfar berapa kali? 70 kali. Ya, ayo bareng-bareng. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Kita istighfar sama Allah biar dimaafin dosa kita. Nah, maka sekarang kita memulai majelis kita. Tentu sebelum kita mulai majelis kita ini yang insya Allah akan dilaksanakan mingguan dengan izin para orang tua, para ustadz di sini, dengan bimbingan mereka, dengan doa dari mereka. Sebelumnya juga kita saling bermaaf-maafan. Kita saling mengucapkan mohon maaf lahir. Kira-kira saling memaafkan mau apa enggak kita? Kosong-kosong semuanya ya. Ya? Hah? Dimulai dari kayak isi bensin. Iya, kayak isi bensin. Dimulai dari nol, enak udah. Nah, malah kalau bisa tiap hari begitu. Saya punya guru, barusan saya dari rumah guru saya, Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas Az-Zabidi. Itu beliau cerita, tiap malam dari dulu, tiap mau tidur ngomong sama bidinya, Umi maafin saya ya. Kata beliau tuh ya, itu beliau lakukan tiap hari. Saya nyoba sama bini saya, maafin ana ya, bikin salah apaan lo? Wah, bikin salah apaan lo? Dari mana tadi lo? Wah, dari mana? Kamu ngapain emang? Abis ngapain? Tumben minta maaf katanya. Disuruh sama guru, suruh minta maaf. Oh ya kalau begitu aman dah. Gua kira lu abis ngapain? Waduh. Serem juga. Memang benar juga ya. Apalagi kalau tiba-tiba ngomong begitu kan kayak mencurigakan gitu. Mencurigakan. Hah? Sering tumbenan ini. Tumbenan. Apa? Ada lagi nih. Jujur aja jujur habis ngapain? Waduh. Masya Allah. Tadi benar tuh. Di sini kita belajar mah enak. Tadi almarhum Kiai Imam Mustafa Mukhtar belajar. Sepupu saya dulu gitu. Sepupu saya ke Yaman, saya ke Syam. Karena Nabi doanya begitu. Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Akhirnya kata kakek saya bilang, udah ada yang ke Syam, ada yang ke Yaman. Biar dapat doanya Nabi dua-duanya. Saya di sana enak berkembang. Negerinya udah negeri maju, lumayan lah. Sepupu saya tiap hari. Lo enak gak di sana? Gue gak betah nih. Musim panas. Mau tidur, kasur siram air dulu. Basah, bentaran kering. Saking panasnya luar biasa. Jadi kalau di tempat kita panas. Panasnya luar biasa. Sebaliknya dingin juga dingin banget. Sampai salju kalau di tempat kita belajar lo tuh. Kalau udah subuh-subuh mau wudhu, musim dingin. Dulu zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kalau mau mandi beliau itu airnya dibakar dulu pakai kayu bakar. Jadi tempat airnya tuh dari tong airnya dibakar dulu.
Kalau nggak keluar pas buka kerannya, udah beku. Begitu juga kita kemarin, pas subuh, mau sholat subuh tuh musim dingin, sampai di bawah 0 derajat, sampai minus, salju turun. Kalau wudhu, masya Allah. Apalagi kalau pas mimpi itu, waduh, kudu mandi dulu. Waduh, berabe. Tapi mau nggak mau, itu dia, kan datang sendiri. Pas udah itu air panas kagak bisa nyala, sering begitu. Kan namanya negeri Arab, apalagi zaman perang itu kan listrik sangat terbatas. Nah di sini kita belajar serba enak, air enak, ya kan? Cuaca enak, nikmat di sini mah, wah nggak ada duanya dah. Kita jaga kenikmatan yang Allah berikan ini dengan cara mensyukurinya, dengan cara belajar sungguh-sungguh, didik anak dengan baik dan benar. Mudah-mudahan anak-anak kita semua jadi anak yang saleh-salehah. Amin. Ya Rabbal Alamin.